Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama serial kepemimpinan dengan YouTube channel Kisana Aziz dan juga masih bersama Mas Kesno. Ini sebenarnya syutingnya kita dalam hari yang sama. Cuma kita bikin untuk beberapa episode ya, Mas ya. Biar nggak terlalu tegang nanti. Oke, kita melanjutkan episode selanjutnya. Episode pertama kita bahas tentang karakter seorang pemimpin. Episode kedua sifat yang pertama yaitu sifat bumi. Ini kita mau membahas sifat yang ketiga yaitu sifat angin. Nah, setelah kemarin sifat pertama sifat bumi itu ditarik ke kisahnya Nabi Yusuf. Untuk sifat angin seperti apa Mas Krisna? Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa serial kepemimpinan dalam kita Fasta Brata ya. Yang kemudian saya tulis ulang dengan menambahkan beberapa sifat leadership para nabi supaya kita kemudian bisa mencontoh, menerjemahkan gitulah, meneladani sifat kepemimpinan tersebut ya. Dalam versi Hindu kuno sudah diterjemahkan dalam tokoh-tokoh pewayangan, lalu kemudian pada masa Wali Songo sudah dijelaskan dalam versi unsur alam. Lalu kita pada zaman sekarang ini relevansi dari kitab itu kita coba untuk menjelaskannya dalam versi para nabi gitu ya. Nah, tadi yang sifat yang pertama, sifat bumi, kita sudah menjelaskan tokoh yang dijelaskan adalah tokoh Nabi Yusuf. Lalu kemudian yang kedua ini sifat angin, kita mengambil salah satu tokoh 25 nabi itu yaitu Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud alaihissalam? Lagi-lagi alasannya sama gitu ya. Alasannya tentu adalah kisah, kalau kemudian hikmah dan sifat yang terdapat pada unsur-unsur angin itu lebih dekat dengan kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Oke, sifat angin kita tarik ke kisahnya Nabi Daud, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Daud itu adalah raja bagi Bani Israel kalau nggak salah ya. Betul. Terus setahu saya Nabi Daud itu nabi yang gemar belusuan saat itu. Gemar belusukan yang sampai beliau kalau nggak salah ceritanya itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendo-mendo itu istilahnya apa ya? Menyerupai dirinya sebagai rakyat biasa untuk ketemu sama Nabi Daud saat itu ya. Terus kayak memberikan sebuah pertanyaan yang itu membuka pola pikir seorang Nabi Daud. Kayaknya ada kritik dari Jibril kepada Daud sampai-sampai Nabi Daud itu dikaruniai kemampuan untuk bisa melunakkan besi dari jari-jarinya. Dari situ jadi pandai besi kayak gitu ya, menjual senjata-senjata untuk menafkahi dirinya. Jadi dia tidak hidup dari uang negara, tapi dia hidup dari kemampuannya di pandai besi itu. Nah, dari sini apa yang bisa ditarik dari kisah beliau dan dihubungkan dengan sifat angin kayak gitu? Ya, kita jelaskan dulu unsur angin ya, Mas Aziz, dalam kitab Fasta Brata itu. Sekarang unsur angin itu adalah unsur yang bisa dirasakan oleh semua makhluk. Ya. Jadi ketika angin berhembus, maka setiap jengkal tempat, ruang itu pasti akan terlalui. Jadi setiap makhluk itu akan merasakan desiran angin, kira-kira gitu ya. Betul. Iya, mau tempatnya tertutup, terbuka apalagi, gitu kan ya. Binatang, hewan, tumbuhan, segala macam. Ketika angin berhembus, maka dia dirasakan oleh semua makhluk. Ya. Angin atau udara.
Iya, sepakat sama tadi kita gerak butuh Butuh angin. semilir angin untuk menyejukkan, kira-kira untuk menyejukkan gitu ya. Betul. Bahkan angin atau udara itu adalah salah satu karunia Tuhan untuk sebuah unsur kehidupan gitu ya. Kalau tidak ada udara, tidak ada angin, maka kita akan mati gitu ya. Nah, apa yang bisa ditarik dari sini bahwa seorang pemimpin maksudnya adalah bahwa kepemimpinannya, sifat kepemimpinannya itu ya, misalnya keadilannya, ya kita ambil satu contoh saja, keadilannya itu harus bisa dirasakan oleh semua rakyatnya gitu. Oke. Baik yang di bawah maupun yang di atas, baik yang miskin maupun yang kaya gitu ya. Baik rakyat jelata maupun pejabat. Adil ya. Keadilannya. Ya, keadilannya. Bahkan ya, keadilannya dalam segi misalnya hukum saja, yaitu sama, dia harus dirasakan adil juga oleh semuanya. Kalau misalnya keadilannya dalam bentuk kesejahteraan, ya maka dia dirasakan oleh tadi semuanya, rakyatnya ya miskin, yang kaya, segala macam. Ya bentuknya misalnya rewardnya seperti itu ya. Nah kalau punishmentnya, hukumannya sama juga gitu ya. Dia harus dirasakan oleh semuanya. Ya, pejabatnya, rakyatnya, yang miskin, yang kaya harus sama gitu ya. Seperti itu salah satu sifat anginnya itu, sifat keadilannya, karena tadi angin itu bisa menembus semuanya gitu. Jadi keadilannya, kebijaksanaannya dia harus merata, harus bisa dirasakan oleh semuanya gitu ya. Nah, Daud ini ya alaihissalam itu dari kisahnya saja itu dia sudah memang ditakdirkan untuk menjadi leader, pemimpin, raja. Kenapa? Karena Daud ini bukan hanya raja sebenarnya. Dia adalah hakim. Nah, itu. Bagi Bani Israel. Ya, itu yang menjadi sifat dasar keadilannya itu. Bahwa dia dalam Al-Qur'an dia memutuskan beberapa perkara yang sifatnya nanti keadilan gitu di judulnya. Jatuhnya keadilan. Gitu ya. Yang seperti kita ketahui, dia itu kan dari peperangan antara Tolut dan Jalut. Ya. Dia adalah anak buah dari Tolut ya. Lalu kemudian melawan Jalut ya, yang akhirnya dia mengalahkannya dan diangkat menjadi raja yang memimpin Bani Israel. Plus lang menjadi hakim. Gitu. Jadi itu yang kemudian diambil bahwa Daud adalah seorang raja yang bijaksana, lalu kemudian menjadi hakim yang sangat adil bagi rakyatnya, bagi Bani Israel saat itu. Okay. Jadi kepemimpinannya itu bagaikan angin, bisa dirasakan oleh semuanya. Bahkan beliau bukan hanya menjadi pemimpin bagi Bani Israel saat itu sebenarnya, justru dia adalah pemimpin bagi semua makhluk saat itu ya, baik gunung-gunung maupun binatang-binatang gitu ya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada surat Shad ayat 17 sampai 19 misalnya. Itu dijelaskan tuh bahwa salah satu kelebihan Daud adalah dia bisa bertasbih bersama gunung dan burung-burung. Nah, gitu. Okay. Artinya itu sifat keadilan sama kebijaksanaannya itu seluruh alam. Makanya kalau kita tarik dalam pelajaran kita saat ini, misalnya pemimpin saat ini, ya harus mampu untuk bisa bijaksana dan adil kepada semua kaum gitu ya, lini gitu. Kalau di Indonesia ya semua, kan kita multikultural ya, semua golongan, semua agama, ya semua suku misalnya gitu. Harus itu ya. Harus itu. Ya, tidak boleh timpang, tidak boleh tidak adil. Kalau tidak adil ya akhirnya ya mungkin saat kondisi seperti ini kali ya. Tidak boleh hanya gitu Mas. Dirasa adil untuk golongan mereka saja. Nggak boleh. Nah betul. Oke. Itu tandanya berarti kayaknya saya udah ketemu di sini seperti yang atau dalil yang saya angkat di episode pertama kemarin, Sayyidul Qaum Khadimuhum, sebagai pemimpin adalah jadi pelayan bagi kaumnya. Kayaknya di sini ditontonkan oleh Nabi Daud di sini. Ya betul.
Kenapa? Karena Nabi Daud itu tadi yang saya ceritakan di awal, yang dalil yang Mas Aziz ceritakan, misalnya Sayyidul Qaum Khadi'uhum, itu benar, itu sangat relevan. Kenapa? Karena Nabi Daud itu menjadi seorang raja itu melalui proses paling bawah. Jadi dia tahu sekali tuh, gitu. Tahu apa? Tahu keadaan rakyatnya. Dia itu dari mantan prajurit Tolut saat itu, ya, gitu, mantan prajurit Tolut. Lalu kemudian dia pas berperang melawan Jalut dan bisa mengalahkannya. Lalu kemudian kaumnya mengangkat dia, Tolut, menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, dan kemudian Allah mengangkat dia menjadi nabi dan memberikan keistimewaan atau mukjizat seperti itu. Jadi dia sangat tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya, gitu ya. Kalau model sekarang tuh pemimpinnya misalnya cara mengetahui rakyatnya seperti apa dengan blusukan misalnya, gitu ya. Gitu. Itu lebih kepada bahwa kalau belusukan kan pejabatnya pengen tahu itu. Sebenarnya dia belum jadi rakyat biasa, tapi pengen tahu aja belusukan. Tapi kalau Nabi Daud sebenarnya enggak, dia memang sudah jadi rakyat biasa. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin kepada rakyatnya, karena dia menjadi rakyat sebelum jadi raja, gitu. Sehingga ketika Allah angkat menjadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi hakim, maka sudah pasti sifat keadilan dan kebijaksanaan dia yang menjadi sangat-sangat populer dan ya sangat dihargai atau dinantikan oleh kaumnya saat itu. Oke. Dan beliau juga mendapat karunia dari Allah berupa kitab Zabur. Ini yang keren ini. Ya. Ini salah satu kalau mau ditambahkan dalam sifat angin ini misalnya. Angin itu misalnya tidak terdengar suaranya, tapi dirasakan enak, Mas. Gitu. Coba Mas Aziz itu bisa ngelihat angin nggak? Enggak ya, tapi bisa dirasain ya, Mas. Dirasakan. Dirasakan angin, bisa dirasakan dinginnya sehingga menyejukkan kita kan, Mas ya. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Jadi seperti itu. Sama seharusnya pemimpin, makanya Zabur itu lebih dekat ceritanya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran misalnya dia salah satu nabi yang punya suara paling merdu ketika membacakan Zabur. Betul nggak ya, Mas ya? Ya. Jadi kalau dia baca Zabur tuh ya gunung-gunung, burung-burung tuh ya bisa khusyuk mendengarkan kan, gitu, saking merdunya, gitu ya. Gitu. Nah, itu maksudnya adalah pemimpin itu kalau sudah bicara, gitu ya. Kalau sudah bicara, sudah menjelaskan, itu seharusnya bisa menyejukkan rakyatnya. Maksudnya itu begitu. Pemimpin, gitu ya, raja, hakim, kalau sudah ngomong misalnya, itu bisa menenangkan, menyejukkan rakyatnya, gitu. Sebenarnya begitu harusnya itu. Kayak Nabi Daud. Bukan malah sebaliknya. Membikin bingung rakyatnya. Malah membuat bingung rakyatnya, membuat kegaduhan. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Ya, kira-kira gitu tarikan relevansinya Mas Aziz itu. Kenapa diambil kisah Nabi Daud gitu. Seperti itu, Mas. Oke, kalau saja kita ini baru 2 sifat ya. Misalkan satu betul. Sifat itu menguasai satu sifat itu sudah begitu luar biasanya, apalagi sampai 8 sifat. Oke. Itu Mahabharata. Pembahasan episode keempat dan selanjutnya dengan kisah sifat-sifat harta berata yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.